Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Hari ini, apakah anak-anak ibu hadir semua? Alhamdulillah jika hadir semua. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Bagus jika sudah siap semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar kalian lebih rileks. Apakah kalian semua hafal lagu Balonku Ada 5? Pinter! Jika kalian semua sudah hafal, mari kita mulai bernyanyi anak-anak. 1, 2, 3. Nah, sekarang ibu ingin nanya nih, masih ada yang ingat tidak pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Betul sekali, pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang sifat rambat bunyi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari lagi tentang bunyi. Adapun tujuan yang hendak kita capai yaitu: pertama, setelah mendengar penjelasan diharapkan siswa mampu memahami lebih dalam mengenai pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, sumber-sumber bunyi, jenis-jenis bunyi, sifat rambat bunyi, dan proses terjadinya bunyi sampai bisa terdengar oleh telinga manusia. Tujuan yang kedua, setelah melakukan percobaan, diharapkan siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Adapun tujuan yang terakhir, setelah percobaan diharapkan siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Nah, anak-anak, jadi, itulah beberapa tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya, apakah kalian semua masih ingat maksud dari bunyi itu apa? Dan bagaimana kita dapat mengetahui asal sumber bunyi? Baiklah, mari kita bahas lagi bersama-sama. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Adapun sifat-sifat dari bunyi, di antaranya yaitu: pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Sifat yang kedua, perambatan bunyi membutuhkan medium padat, cair, dan gas. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Yang keempat, bunyi dapat diserap. Dan sifat yang kelima yaitu bunyi dapat dipadukan. Untuk sumber-sumber bunyi, tentunya setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi.
Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya seperti garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, dan terompet, serta benda-benda lain seperti drum dan gendang yang dipukul. Adapun jenis-jenis bunyi, bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau dengan simbol Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, bunyi infrasonik, merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan juga kuda. Adapun jenis yang kedua yaitu bunyi audiosonik, merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 hingga 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Adapun yang ketiga, bunyi ultrasonik, merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai sifat rambat bunyi. Nah, sifat rambat bunyi ini sama halnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai sifat-sifat bunyi. Adapun salah satu contoh perambatan bunyi melalui zat padat, yaitu seperti suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Dan selain itu seperti suara lagu yang dinyalakan di ponsel di atas meja, bisa terdengar dari ujung meja dan contoh lainnya. Bunyi dapat terdengar ke telinga manusia, tentunya melewati berbagai proses, di mana proses-proses tersebut yaitu sebagai berikut. Secara singkat, getaran yang dihasilkan dari bunyi akan ditangkap oleh berbagai bagian telinga, kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu bunyi oleh otak. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu bagian luar, tengah, dan dalam yang akan saling bekerja sama. Pertama, getaran dari suatu bunyi akan masuk ke telinga dengan melewati telinga bagian luar lebih dulu, yang akan disalurkan ke gendang telinga. Nah, hal ini akan membuat gendang telinga bergetar, yang akan diteruskan ke bagian telinga yang disebut dengan rumah sifut. Getaran yang sampai ke rumah sifut ini dibantu oleh 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Berikutnya, getaran ini akan menyebabkan adanya gerakan yang menghasilkan impuls saraf untuk otak. Impuls ini kemudian diolah oleh otak sehingga kita bisa mendengar dan mengenali bunyi apa yang didengar. Nah, anak-anak ibu, sekarang kalian lakukan uji coba sederhana benda-benda yang ibu sebutkan nanti seperti ada suling, telepon kaleng dan benang, serta gitar. Nah, silakan kalian coba secara berpasangan dengan teman sebangku kalian untuk membuktikan tentang asal sumber bunyi hingga sampai ke telinga pendengar. Nah, silakan kalian coba bunyi dari masing-masing benda tersebut secara bergantian dan perhatikan baik-baik dari mana asal sumber bunyinya ya anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah kalian perhatikan dan pahami? Bagus. Jika sudah, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas di halaman 81. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Tulislah laporan hasil percobaan yang telah kalian lakukan bersama teman kalian tadi. Baiklah anak-anak, dari beberapa contoh benda yang kalian coba tadi merupakan suatu bunyi yang dapat didengar oleh indera pendengaran, yaitu telinga.
Jadi, anak-anak, apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Dan hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Lalu, bagaimana sih telinga merasakan getaran? Nah, untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, sebelumnya telah Ibu jelaskan di awal tadi ya anak-anak. Jadi, dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan, yaitu seperti azan dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak, dari berbagai penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, maka yang dapat Ibu simpulkan pada pembelajaran kali ini bahwa beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Nah, sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengar menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Jadi anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Dan jangan lupa untuk tugas laporan hasil percobaan kalian tadi di halaman 81. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak Ibu. Baiklah, sampai di sini apakah sudah dapat kalian pahami semua? Atau masih ada yang ingin kalian tanyakan lagi nih? Baiklah, jika sudah cukup, Ibu rasa pembelajaran kita kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah anak-anak Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.